Bismillahirrahmanirrahim. Syirik secara bahasa artinya sekutu, artinya sekutu. Ya. Jadi kalau kita istilah ada buat syarikat dagang atau syarikat dagang, yaitu kita bersyarikat dengan teman kita, sama-sama pasang modal misalnya, sama-sama punya saham, itu namanya bersyarikat, bersekutu dalam perdagangan, bersekutu dalam perdagangan. Itu namanya syarikat dagang. Ya. Syirik artinya demikian, bersekutu. Ya. Oleh karenanya, As-San'ani berkata, wa lafdhu syarik yus'iru bil iqrari billahi ta'ala. Kata As-San'ani dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad, lafal syirik itu menunjukkan bahwasanya orang-orang Arab dahulu mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya syirik kepada Allah berarti mengambil sekutu bagi Allah. Jadi secara bahasa kalau orang hanya menyembah selain Allah, secara bahasa itu bukan orang musyrik. Kapan dikatakan orang itu musyrik? Kalau dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya baru syirik. Karena syirik artinya mengambil sekutu. Makanya dalam Al-Quran, la tusyrik billah. Jangan kau sekutukan sesuatu dengan Allah. Ya. Jangan kau sekutukan sesuatu dengan Allah. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, maka janganlah kau berdoa bersama Allah selain Allah. Jadi jangan kau berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan kau berdoa kepada Allah. Allah menggunakan kata bersama. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kau berdoa kepada selain Allah bersamaan engkau berdoa kepada Allah. Karena itulah syirik. Jadi lafal syirik itu memberi isyarat bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan itu dia beriman juga kepada Allah. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi dia mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya merupakan kesalahan, salah persepsi orang-orang yang menyangka bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak tahu Tuhan. Itu enggak benar. Ya, dalam buku-buku sirah sering kita baca Abu Jahal kalau bersumpah demi Allah, orang kafir bersumpah demi Allah banyak ya. Bahkan Abu Jahal waktu terjadi perang Badar dia berdoa kepada Allah, Allahumma ayyuna aqta'u lirrahim wa atana bima lam na'rif fa ahinhul ghadah. Jadi Abu Jahal berdoa kepada Allah, ya Allah, kata Abu Jahal. Ya. Siapa yang lebih memutuskan silaturahmi, saya atau Muhammad? Dan datang dengan perkara yang baru yang kami tidak tahu, maka hancurkanlah dia, wahai ya Allah. Jadi Abu Jahal berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Jadi mereka mengenal Allah. Maka Allah kabulkan doanya. Abu Jahal doanya gimana? Ya Allah, siapa di antara kami, saya dan Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi, maka hancurkanlah dia. Karena Abu Jahal memandang Nabi Muhammad yang telah memutuskan silaturahmi. Dengan menyuruh kepada tauhid, dia telah memporak-porandakan hubungan antara kabilah-kabilah Quraisy, bahkan antara suami dengan istrinya, antara ayah dengan anaknya, ya. Gara-gara dakwah Muhammad terjadi ya pemutusan silaturahmi. Oleh karenanya Abu Jahal berdoa demikian. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian minta keputusan, maka telah datang keputusan bagi kalian. Ayat ini disebutkan oleh para tafsir gara-gara Abu Jahal berdoa, ya Allah, hancurkanlah antara aku dan Muhammad, siapa di antara kami yang paling memutuskan silaturahmi. Allah kabulkan, ternyata Abu Jahal yang dihancurkan. Demikian juga tatkala Abraha menyerang Ka'bah, maka orang-orang Quraisy mereka berdoa di Ka'bah, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun membela Ka'bahnya, dan ini diketahui oleh mereka seluruhnya. Jadi masalah orang-orang Quraisy percaya kepada Allah itu sangat masyhur. Sampai mereka berhaji, mereka dahulu juga umrah, mereka juga apa? Berhaji, mereka mengagungkan Ka'bah ya.
Hanya saja selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga berbuat syirik. Makanya di Ka'bah juga ada patung-patung untuk disembah. Sampai di zaman Nabi sekitar Ka'bah ada 360 patung, ya. Jadi jangan disangka namanya orang musyrik tidak beribadah kepada Allah. Orang musyrik itu beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Seperti orang Nasara mereka percaya kepada Allah. Kemudian adapun status Nabi Isa, maka mereka khilaf. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Ya. Ada yang mengatakan Nabi Isa itulah Allah juga. Ada yang mengatakan Nabi Isa satu dari yang tiga. Ya. Tapi mereka mengakui adanya siapa? Allah. Ya. Kenapa dikatakan musyrik? Karena mereka mengambil sekutu bagi Allah. Mereka menjadikan Nabi Isa sekutu bagi Allah. Paham ibu-ibu? Jadi syirik itu dalam bahasa artinya mengambil sekutu. Ya, sebagaimana saya katakan tadi syarikat dagang, saya bersyarikat dengan teman saya untuk membuka usaha. Saya punya saham, teman saya punya saham. Terkadang saya bersyarikat 3 orang punya saham. Maka kami namanya syarikat dagang. Nah, sekutu itu artinya mengambil sekutu bagi Allah. Ya, selain menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Selain berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Jadi itulah namanya syirik. Beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Taib. Makanya definisi syirik adalah ittikhadun niddi ma'allah, mengambil sekutu bagi Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian sudah mengetahui. Mengetahui apa? Yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Waktu ada sahabat yang mengatakan, "Masya Allah wa syi'ta." Karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Karena kehendak Allah dan kehendak wahai Muhammad. Dia ingin memuji Nabi Muhammad, ingin mengagungkan Nabi Muhammad, tapi dia menggunakan lafal karena kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad. Maka Nabi pun marah. Nabi berkata, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ya. Apakah kau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Tandingan bagi Allah berarti apa? Sekutu. Tandingan bagi Allah berarti sekutu. Tandingan bagi Allah berarti syirik. Dalam riwayat yang lain, aja'altani lillahi idlan, apakah kau menjadikan aku imbangan bagi Allah? Idlani dalam bahasa Arab, kalau ibu-ibu tahu himar ya, atau onta, ini taruhlah himar ya. Taruh pelana, kemudian di kanannya dikasih keranjang, sebelah kirinya kasih apa? Keranjang. Jadi kalau keranjang satu aja diisi ya jatuhlah keranjangnya. Dua-duanya diisi. Dua keranjang itu namanya idlan. Dua hal yang saling seimbang. Maka Nabi berkata, "Apa kau ingin menjadikan aku keranjang yang satu bagi keranjang Allah Subhanahu wa taala? Kau menjadikan aku pembanding, pengimbang bagi Allah?" Maka Nabi pun marah ya. Gara-gara dia mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Apa itu syirik? Syirik secara definisi itu tadi secara bahasa. Sekarang secara syar'i adalah taswiyatul makhluk bil khaliq fima huwa min khasaisil khaliq. Syirik adalah menyamakan makhluk dengan Tuhan, dengan Khaliq pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Tuhan. Baik berkaitan dengan rububiyahnya maupun uluhiyahnya maupun asma sifat. Jadi menyamakan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah. Contoh menyamakan makhluk untuk disembah. Masalah penyembahan itu hanyalah kekhususan siapa? Allah. Menyamakan makhluk dengan Allah dari hal mengatur alam semesta. Tidak bisa. Yang mengatur alam semesta itu cuma keistimewaan siapa? Allah. Tidak ada perkara yang di luar aturan Allah Subhanahu wa taala. Atau menyamakan makhluk dengan Allah dari sisi ilmu gaib. Padahal kita tahu yang tahu ilmu gaib cuma siapa? Allah. Maka ini semuanya syirik. Jadi syirik itu secara definisi syariat menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan siapa? Allah. Dan kekhususan Allah banyak, di antaranya hanya Allah yang berhak disembah, di antaranya hanya Allah yang mencipta, di antaranya hanya Allah yang mengatur alam semesta, di antaranya hanya Allah yang mengatur ilmu gaib, di antaranya hanya Allah yang Maha mendengar. Tatkala kita menyamakan makhluk pada perkara-perkara ini, maka itu merupakan apa? Kesyirikan. Itu merupakan kesyirikan secara syar'i.